Pendaftaran tanah milik daerah hingga saat ini belum dapat terlaksana secara menyeluruh, fokus, dan lancar di seluruh Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Mukomuko. Hal ini terlihat dari progres yang ada dalam kurun waktu 17 tahun sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar hukum berdirinya Kabupaten Mukomuko. Baru 280 bidang tanah milik daerah di Kabupaten Mukomuko yang bersertifikat. Adapun tanah yang belum bersertifikat sebanyak 370 bidang yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah bidang tanah milik daerah di Kabupaten Mukomuko sebanyak 650 bidang. Dengan demikian, jumlah bidang tanah milik daerah yang bersertifikat tersebut baru mencapai 43,07%. Strategi penyelesaian masalah pendaftaran tanah instansi pemerintah daerah ini dilakukan dengan inovasi terobosan melalui inventarisasi tanah milik daerah di Kabupaten Mukomuko. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk tim percepatan proses sertifikasi dan penyelamatan aset tanah pemerintah Kabupaten Mukomuko, melakukan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan, dan analisa data berdasarkan usulan instansi teknis dari pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko. Kegiatan aksi perubahan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah instansi pemerintah daerah melalui inventarisasi tanah instansi pemerintah daerah dimulai dengan membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Pembangunan integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi dilakukan melalui membangun tim efektif, koordinasi awal lintas bidang sektor, permintaan usulan lokasi dari pemerintah daerah. Untuk melaksanakan aksi perubahan, maka telah dibentuk tim pelaksana aksi perubahan kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020. Selain surat keputusan tentang tim aksi perubahan, juga sudah dibuat surat keputusan tentang lokasi kegiatan inventarisasi tanah instansi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 yang dilaksanakan di 7 kecamatan. Manfaat dari aksi perubahan percepatan kegiatan pendaftaran tanah instansi pemerintah daerah melalui inventarisasi tanah milik daerah di Kabupaten Mukomuko ini adalah kepentingan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan valid tentang tanah instansi pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi okupasi terhadap tanah milik daerah. Kepentingan institusi tersusun basis data tanah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Mukomuko yang dapat memudahkan dan mempercepat pengelolaan data dan penyajian informasi kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah instansi daerah. Kepentingan pemerintah mempermudah pengawasan, pengaturan dan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah. Hasil kegiatan inventarisasi berupa laporan kegiatan yang membuat data tekstual dan spasial tanah instansi pemerintah daerah yang mencakup nama instansi pemerintah, letak lokasi, penguasaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan indikasi permasalahan serta lampiran peta sebaran tanah instansi pemerintah daerah. Kegiatan jangka pendek selama 60 hari telah dicapai dengan menyusun daftar inventarisasi tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Airami, Kecamatan Ipuh, Kecamatan Penarik, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Hermanjunto, dan Kecamatan 14 Koto. Tersusunnya roadmap rencana kerja penyelesaian pendaftaran tanah milik daerah di Kabupaten Mukomuko melalui rekapitulasi data awal jumlah bidang tanah milik daerah per desa, kelurahan, per kecamatan, yaitu bidang tanah yang terdaftar dan belum terdaftar, tervalidasi dan belum tervalidasi, terpetakan dan belum terpetakan, serta direncanakan selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2024. Terlaksananya inventarisasi tanah instansi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dari target semula sebanyak 80 bidang terlampaui menjadi 209 bidang yang terdiri dari 94 bidang sudah terdaftar dan 115 bidang belum terdaftar yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 146 bidang, Kecamatan 14 Koto sebanyak 8 bidang, Kecamatan Hermanjunto sebanyak 8 bidang, Kecamatan Selagan Raya sebanyak 12 bidang, Kecamatan Penarik 13 bidang, Kecamatan Ipuh 8 bidang, dan Kecamatan Airami sebanyak 14 bidang. Dari 115 bidang tanah yang belum terdaftar tersebut, berdasarkan hasil koordinasi dan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, baru 23 bidang yang dapat disertifikatkan menjadi hak pakai, sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2021. Tahapan sertifikasi telah dilakukan pengukuran, pengumpulan data yuridis, penelitian tanah, dan pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 ini akan diterbitkan sertifikat hak pakainya. Jangka menengah, terlaksananya inventarisasi tanah milik instansi pemerintah daerah di 6 kecamatan melanjutkan kegiatan tahun 2020.
terpetakannya seluruh bidang tanah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Mukomuko, terlaksananya pendaftaran tanah instansi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko sesuai roadmap yang telah disusun. Jangka panjang, tersedianya program dan anggaran yang memadai pada pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, terdaftarnya seluruh bidang tanah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Mukomuko, tertibnya pengelolaan dan pengaturan tanah instansi pemerintah daerah di Kabupaten Mukomuko. Rekomendasi dari aksi perubahan ini adalah agar daftar inventarisasi tanah instansi pemerintah daerah yang sudah disusun dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dalam mempercepat sertifikasi tanah milik daerah agar semuanya mempunyai sertifikat hak pakai. Perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya semua tanah milik daerah didaftarkan dan bersertifikat. Memberikan usulan dan masukan kepada Badan Keuangan Daerah agar kegiatan inventarisasinya dilakukan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan bidang tanah milik pemerintah daerah ke kantor pertanahan agar tidak menjadi tunggakan penerimaan di muka. Penyediaan anggaran yang memadai dengan diusulkan dalam APBD untuk kegiatan pensertifikatan tanah milik daerah sesuai roadmap yang sudah disusun. Untuk bidang tanah milik daerah yang masih bermasalah agar lebih mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya, sehingga memerlukan langkah-langkah koordinatif antar lembaga dengan membentuk tim terpadu oleh Bupati agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi aset. Di pemerintah daerah ini mempunyai aset daerah berupa tanah yang banyak. Kita itu ada tercatat lebih kurang 650-an. Ada 650-an kalau lebihnya itu ya. Yang sudah kita lakukan inventarisasi ya. Namun yang sudah tersertifikasi itu hanya baru 289. Jadi sebenarnya inilah yang perlu kita kembangkan lagi, yaitu perlu kita teruskan kegiatan legalisasi ini bersama dengan BPN supaya apa? Dasar hukum, ya, pegangan hukum, karena sesuai dengan permendagri itu pemerintah daerah itu perlu mencatat satu bahwasanya asetnya dikuasai secara fisik, kemudian tercatat secara administratif dan harus terlegalisasi secara hukum bersertifikat. Nah, maka 3 persyaratan untuk pencatatan aset negara ini, yang terakhir di sertifikat ini harus terus kita lakukan sesuai dengan juga menjadi petunjuk dari KPK ya, legalisasi aset, tentunya terkait dengan tanah pemerintah ini segera disertifikatkan semuanya gitu. Saya setuju kan proses sertifikasi aset ya, sertifikasi aset terkait dengan sertifikasi aset tanah. Nah, aplikasi Intip ini kan menggambarkan nanti termasuk mungkin peta ya, petanya kita bahwasanya di mana aset-aset pemerintah itu yang selama ini kita lakukan inventarisasi oleh pemerintah daerah ini juga sama ataupun punya sinkronisasi data yang ada di BPN, sehingga kita tahu tanah-tanah pemerintah ini bisa terlindungi juga. Jangan sampai nanti tanah pemerintah mungkin belum tersertifikat, tetapi sudah ada peta bidangnya di BPN, sehingga apabila ada permohonan sertifikat dari masyarakat juga tidak mengenai tanah pemerintah, itu juga harus seperti itu kan. Jadi artinya bahwa aplikasi Intip ini sangat membantu pemerintah daerah untuk bisa melakukan data-data pendataan terhadap di mana sih posisi tanah-tanah pemerintah yang ada di